membahas sebentar. Kan gini, pada pendekatan neoklasik itu mempunyai prinsip-prinsip bahwa organisasi itu adalah sistem sosial, karena di dalam organisasi itu anggota-anggotanya saling berinteraksi seperti itu, dan interaksi sosial di dalam organisasi itu akan membentuk kelompok non formal. Mereka akan punyai norma-norma tersendiri yang mempengaruhi sikap dan prestasi mereka, kayak gitu kan ya. Nah, contohnya kayak apa? Ini kita tetap membahas organisasi, tetapi di dalam organisasi tersebut mereka semacam membentuk kelompok-kelompok sendiri gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini organisasi ya. Jadi organisasinya kita buat formal saja deh, biar lebih gampang mungkin. Ada yang bisa kasih contoh? Tadi misalnya Karang Taruna. Terus kira-kira kelompok non formal dari Karang Taruna itu seperti apa? Ya, Ibu PKK. Anggota dari ibu-ibu PKK itu ayo kita bahas salah satu dulu. Sekarang ibu-ibu PKK misalnya. Panitia aja deh. Saya kurang paham kalau ibu-ibu PKK. Mohon maaf. Misalnya panitia 17-an. Itu ya. Kan terdiri atas panitia 17-an itu misalnya 20 orang. Kemudian ada seksi konsumsi, ada seksi acara, ada seksi dokumentasi kan ada ketua. Nah, iya betul, ada ketua juga, ada wakil, ada apalagi bendahara kayak seperti itu kan ya. Oke. Sekarang di seksi, misalnya di seksi dokumentasi saja itu ada 5 orang. Nah, mereka itu saling berinteraksi, kemudian membentuk suatu kelompok non formal, misalnya kelompok seksi dokumentasi seperti itu. Dan mereka itu selain melaksanakan tugas sebagai seksi dokumentasi, mereka juga punya norma-norma tersendiri. Jadi maksudnya itu mereka mempunyai inisiatif untuk misalnya kita nanti foto-fotonya macam ini yuk, kayak gitu ya, seperti itu. Iya betul, Karang Taruna dan OSIS itu organisasi formal. Lalu yang ditanyakan apa Mbak Jayanti? Itu formal.
Karang Taruna, terus Pak RT tadi juga ada di situ. Itu organisasi formal. Nah, kemudian kan saya lanjutkan yang seksi dokumentasi tadi. Mereka itu saling berinteraksi antar anggota seksi dokumentasi itu, dan mereka mempunyai inisiatif-inisiatif, mempunyai ide-ide tersendiri selain tugasnya melakukan dokumentasi kayak gitu. Itu semacam norma. Jadi mereka mempunyai sikap-sikap tersendiri, dan itu akan mempengaruhi sikap dan prestasi mereka. Maksudnya itu, ayo melakukan ini biar nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Mereka mempunyai komitmen tersendiri untuk melakukan itu. Cuma kelompok kecil itu, kelompok non formal itu. Nah, terus yang ketiga, interaksi sosial perlu diarahkan pada hal yang positif. Perannya organisasi atau organisasi keseluruhan, misalnya tadi kan ada ketua dan wakil dan lain-lain itu. Mereka perlu mengarahkan kelompok seksi dokumentasi ini ke arah yang positif. Jadi meskipun mereka mempunyai tekad yang kuat untuk memberikan hasil yang baik, tapi harus diarahkan ke positif. Bisa jadi kan mereka sangat kompak, seksi itu sangat kompak, tapi mereka kompaknya akan menjatuhkan atau akan menggagalkan acara 17-an, kan juga bisa jadi seperti itu. Jadi interaksi sosial tersebut harus diarahkan kepada hal yang positif. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan lagi. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan modern atau lebih atau juga disebut dengan kontingensi. Diperkenalkan oleh John Woodward. Beliau juga diperbarui lagi oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Penelitian ini mengatakan bahwa lingkungan itu mempunyai pengaruh terhadap karakteristik organisasi. Jadi lingkungan itu berpengaruh kepada organisasi. Perbedaan pendekatan modern dengan klasik dan neoklasik, bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka karena dia dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan pada pendekatan klasik dan neoklasik, organisasi itu merupakan sistem tertutup. Lingkungan tidak bisa mempengaruhi organisasi, hanya organisasi itu sendiri yang bekerja di dalamnya dan tidak dipengaruhi oleh apapun di sekitarnya. Kemudian yang kedua, karena organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, maka organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu.